Karena mengenal Tuhan yang benar, itulah yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Karena Tuhan yang benar itulah sumber kehidupan. Nah, minggu ini kita akan belajar bahwa Tuhan yang benar itu, Tuhan yang memanggil kita menjadi umat-Nya, adalah Tuhan yang unik, Maha Kudus. Dia satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Hanya Dia Tuhan, tidak ada yang lain. Inilah yang sering diajarkan di dalam iman Kristen. Itu sebabnya kita memanggil Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Anak, dan Allah sebagai Roh Kudus, yang disebut sebagai Allah Tritunggal, Maha Kudus. Nah, mari membaca ini. Yang minggu yang lalu sudah kita baca, tetapi saya ingin kita membacanya lagi. Ya, mari baca bersama-sama. 2. Ya, kita perlu mengenal Tuhan yang benar, sehingga kita beriman kepada Tuhan yang benar, agar kehidupan kita menjadi manusia yang benar, yang pada akhirnya benar-benar beroleh hidup yang kekal. Nah, siapakah sebenarnya Tuhan yang dipercaya dan disembah oleh orang yang menyebut diri sebagai orang Kristen? Apakah orang Kristen menyembah manusia sebagai Tuhan? Pasti tidak. Apakah orang Kristen memiliki 3 Tuhan? Pasti juga tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak ajaran di luar. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak punya anak. Kalau punya anak, siapa bidannya? Ada juga yang mengatakan orang Kristen itu politeisme, Allahnya 3. Itu juga paham yang keliru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengenal siapa Tuhan, bukan menurut apa kata orang, bukan pendapat orang per orang, bukan yang kita dengar, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri, sebagaimana dicatat di dalam firman-Nya, Alkitab. Karena yang bisa menyatakan siapa Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan siapa Tuhan dapat dikenal oleh manusia oleh karena Tuhan itu berfirman, dan firman-Nya sudah kita miliki, yaitu Alkitab. Dan dari sana kita bisa belajar siapa Tuhan itu. Karena mengenal Tuhan yang benar, itulah yang menyebabkan kita menjadi manusia yang benar, beriman dengan benar, sehingga kita pada akhirnya juga benar-benar beroleh hidup yang kekal. Nah, mari membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sudah saya siapkan juga ada di dalam slide. Mari kita baca bersama-sama. 2. Iya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Kita baca bersama-sama, sudah ada di dalam slide juga. 2. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kita mendapat gambaran yang lengkap tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, mari kita baca satu lagi ayat dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Ya, ayat 26-nya hanya 26a yang kita baca, lalu lanjut ke 27. Ya, ini tulisannya terbalik. Ini 26. Ya, ayat 26 hingga 27. Yuk kita baca sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca itu memberi informasi yang sangat jelas bagi kita bahwa yang disebut oleh orang Kristen sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah ajaran yang ada di dalam Alkitab, bersumber dari dalam Alkitab, dan kita menerima, mengakui, mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan. Maka inilah satu-satunya sumber kebenaran yang sahih, yang dapat dipercaya. Dan kalau kita meneliti Alkitab, berarti kita mengenal Tuhan yang benar, supaya kita berada di dalam yang benar, beriman kepada Allah yang benar. Dengan demikian kita benar-benar beroleh hidup yang kekal. Allah yang Esa adalah Allah Bapa, adalah anak Allah, sering disebut Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah yang Esa adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dialah Allah yang Esa. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan Allah yang Esa adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini tidak berarti ada tiga Allah yang disembah oleh orang Kristen. Ketika kita menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus, kita sedang menunjuk kepada Allah yang Esa, di mana Allah yang Esa itu memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi Bapa itu tidak sama dengan pribadi Anak atau Yesus. Pribadi Roh Kudus tidak sama dengan pribadi Anak dan tidak sama dengan pribadi Bapa. Bapa punya pribadi sendiri, Anak punya pribadi sendiri, Roh Kudus punya pribadi sendiri. Mereka masing-masing adalah pribadi sendiri, tetapi pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus adalah Allah yang hakikatnya sama. Itulah sebabnya disebut sebagai Allah yang Esa. Nah, tidak ada contoh yang bisa menjelaskan ini, karena tidak ada yang sama dengan Allah. Ada banyak ilustrasi yang dipakai, tetapi tidak satu pun ilustrasi itu yang bisa menjelaskan ini secara tepat, sebab tidak ada yang sama dengan Allah yang Maha Kudus. Ada yang memberi penjelasan Allah Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus ini dikatakan itu seperti air. Air jadi es beku. Air menguap. Ketika jadi es, ketika menguap, tetap namanya H2O. Tetapi itu hanya perubahan wujud. Ini tidak perubahan wujud.
Bapa pribadi sendiri, Anak pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Tetapi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah hakikat Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang esa, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, hanya Dia Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan, baiklah kita. Tuhan Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia manusia, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 yang kita bacakan. Dan hanya ini yang bisa memberi gambaran yang paling konkret. Maksudnya begini, perhatikan teman-teman. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu melihat saya, yang Bapak Ibu lihat saya ini berapa orang? 1. Kalau ada yang melihat saya 2, mungkin perlu ganti kacamata. Ya, berarti mungkin ada masalah. Atau bahkan ada yang lihat saya lebih daripada 1. Wah, jangan-jangan lagi pusing sehingga berkunang-kunang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya 1. Tapi kita semuanya sudah tahu bahwa saya memiliki tubuh, bahwa saya memiliki jiwa, bahwa saya memiliki roh. Tubuh, roh, dan jiwa, itulah manusia. Dan kita juga sudah tahu bersama bahwa tubuh dan jiwa dan roh itu berbeda. Jiwa itu bukan tubuh, roh itu bukan tubuh. Nah, cuma perhatikan ini. Walaupun saya terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa, saya manusia oleh karena kita manusia yang serba terbatas. Kita bukanlah yang maha kuasa. Tubuh, roh, dan jiwa kita manusia tetap satu pribadi. Satu pribadi, tubuh, roh, dan jiwa kita. Tetapi sekarang kita berbicara tentang Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang di atas segala-galanya. Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa punya pribadi sendiri, Putra punya pribadi sendiri, Roh Kudus punya pribadi sendiri. Jadi ini ada 3 pribadi di dalam diri Allah yang esa. Secara substansial adanya Allah, hakikat Allah adalah satu atau esa. Dan di dalam esa itu Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita, seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi ini bukan ajaran manusia, ini bukan karangan pendeta, ini bukan dari sejarah gereja, tetapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan Dia adalah Bapa, Dia adalah Anak, dan Dia adalah Roh Kudus. Dan pasti Anak, Roh Kudus pribadi yang berbeda, Anak, Bapa pribadi yang berbeda, tetapi Dia adalah Allah yang esa. Nah, mengapa ini penting saya jelaskan? Karena seringkali muncul kekacauan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengatakan Allah itu Maha Kudus, sebenarnya kita sedang berbicara bahwa Allah itu unik. Unik artinya berbeda. Tidak ada yang sama dengan Dia. Kenapa berbeda? Dia satu-satunya Allah dan yang lain bukan Allah. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Sekalipun dipanggil Tuhan, belum tentu itu Tuhan. Sekalipun dipanggil Allah, belum tentu itu Allah. Karena Tuhan yang benar, Allah yang benar, hanya satu. Tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, apalagi 1000. Hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, perhatikanlah. Ini penting untuk kita mengerti. Ya, Bapak Ibu Saudara,
yang mengutus anak, yang mengutus Yesus ke dunia adalah Bapa. Ya. Itu sebabnya Yohanes 17 ayat 3 yang kita baca minggu yang lalu, yang saya tampilkan di awal slide, mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Allah yang mengutus anak ke dalam dunia adalah Bapa. Lalu yang kedua, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia adalah anak. Jadi yang kita peringati di dalam Natal, Allah datang menjadi manusia, lahir di kandang domba di kota Bethlehem, sang juru selamat adalah anak. Bukan Bapa yang menjadi manusia, tetapi anak Allah. Nah, juga penting Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang membuat anak berinkarnasi menjadi manusia adalah Roh Kudus. Itu sebabnya malaikat suruhan Tuhan ketika datang kepada Maria mengatakan, Roh Kudus akan menaungi engkau sehingga engkau akan mengandung, dan anak yang kau kandung akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kalau kita sudah mengerti ini Bapak Ibu Saudara, Bapa yang mengutus Yesus dan Yesus menjadi manusia dijelmakan oleh Roh Kudus, itu sebabnya sangat jelas bahwa Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Tetapi sangat jelas juga bahwa Bapa adalah Allah itu, bahwa Yesus adalah Allah itu, dan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu. Jadi Allah yang Esa itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini penting untuk kita mengetahui, karena sudah biasa kita berdoa, sudah biasa kita bercakap-cakap, sudah sering kita mendengar Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi kita kadang-kadang memiliki pemahaman yang bingung atau kacau balau, sehingga ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain tentang siapa Tuhan kita, siapa Allah yang kita imani, kadang-kadang kita bingung di dalam menjelaskan kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang ada tuduhan-tuduhan yang melecehkan, tetapi sebenarnya itu terjadi oleh karena kurang mengerti atau tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saya mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah menyatakan dirinya Dia Allah yang Esa itu, yang adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Untuk apa Dia menyatakan dirinya kepada manusia? Bahkan mengapa Ia Allah yang kudus rela menjadi manusia? Mengapa Dia menjadi manusia dan sebagai manusia Dia sampai rela mati di atas kayu salib? Nah, saya mengatakan kepada kita, Allah yang adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, hanya di dalam ajaran iman Kristen disebut Allah adalah kasih. Ini luar biasa. Ya. Allah adalah kasih. Kalau kita bacakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah mengatakan baiklah kita. Ketika Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Itu juga berarti sedang menunjukkan Allah dari sejak merencanakan dan menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu dengan kasih yang luar biasa besar dari Allah. Nah, itu sebab
ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maka Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang adalah kasih ini, Dia tetaplah Allah yang mengasihi manusia berdosa. Maka kita membaca di dalam Alkitab bahwa Bapa mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Roh Kudus menjelmakannya di dalam rahim Maria menjadi manusia. Alasannya adalah kasih. Ini yang paling penting. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 ini yang selalu kita baca di akhir tahun sangat jelas beritanya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang mati di atas kayu salib? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi Yesus, anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapa itu 100% Allah. Anak itu 100% Allah. Roh Kudus itu 100% Allah. Dan ketika dikatakan Allah itu adalah kasih dan Dia mengasihi kita, itu juga berarti kasihnya 100% utuh, luar biasa, tidak ada tanda. Kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk menebus semua manusia berdosa. Sebab yang mati di atas kayu salib itu bukanlah manusia biasa seperti kita yang lahir oleh karena punya ayah dan punya ibu. Tetapi Yesus adalah manusia yang sama seperti kita, tetapi Dia adalah manusia Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia Dia 100% sama dengan kita. Yang membedakan, Dia tidak pernah berbuat dosa. Kenapa Dia rela menjadi manusia? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Dia harus mati menderita di atas kayu salib. Oleh karena Bapa mengasihi kita, maka Bapa yang mengasihi kita mengaruniakan anak. Mengapa anaknya itu mau datang untuk mati dari kayu salib? Karena anaknya itu Yesus Kristus mengasihi kita. Dan kasih itulah yang menyebabkan Dia rela berkorban, dan kasih itulah yang menyebabkan Dia taat kepada Bapaknya, dan kasih itulah yang membawa Dia kepada kematian di atas kayu salib demi keselamatan manusia yang Dia kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih yang demikian besar ini tidak dapat kita mengerti kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang menanamkan di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita mengerti betapa dalam, betapa besar, betapa luas, betapa tinggi, dan betapa tidak terukur kasih Allah itu. Nah, dan siapa Allah kita? Dia Allah yang Esa. Siapa Allah yang Esa itu? Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus. Satu substansi Allah, satu keberadaan Allah, adanya Allah hanya Dia. Tapi Dia memiliki 3 pribadi. Kadang-kadang orang bertanya begini, loh Pak, kalau Allah menjadi manusia, terus Allah yang tinggal di surga siapa? Lah, itu pikiran yang sangat terbatas. Bukankah Allah itu adalah Allah Bapa? Yang datang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia adalah Allah Anak. Dan meskipun 3 pribadi ini berbeda satu dengan yang lain, tapi tiga pribadi ini adalah Allah sepenuhnya, Allah seutuhnya, 100% Allah, dan tidak ada yang kurang dari dalam dirinya. Jangan kita berpikir
Bapa itu berarti sepertiga dari Allah. Anak berarti sepertiga dari Allah. Roh Kudus berarti sepertiga dari Allah. Gabungannya berarti Allah 100%. Keliru, salah. Yang benar Bapa 100% Allah, Anak 100% Allah, Roh Kudus 100% Allah. Masing-masing itu 100% Allah. Dan ketiganya bukan Allah yang terpisah, tetapi Allah yang satu. Oke. Kadang-kadang bercakap-cakap ini agak sulit Bapak Ibu Saudara. Saya beri logika sederhana. Kalau berdua berapa orang? Ya. Kalau berdua berapa orang? Kalau bertiga? Kalau berlima? Kalau bersepuluh? Kalau bersatu? Ini logika bahasa sederhana. Kalau berdua 2 orang, kalau bertiga 3 orang, kalau berlima 5 orang. Nah kalau bersatu? Oke, bisa menangkap? Logika bahasa manusia tidak selalu sinkron. Kenapa kalau berdua harus 2 dan berlima harus berlima? Kenapa kalau bersatu menjadi tidak jelas jumlahnya berapa? Oke? Logika manusia kadang-kadang tidak dapat memahami, padahal logika itu sudah biasa di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita menggunakan logika kita mau mengatakan Allah yang Esa, tapi dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seringkali sepertinya loh kok bertentangan dengan logika saya. Loh, kok kita bisa menerima berdua adalah 2, bertiga adalah 3, berlima adalah 5. Kenapa bersatu kita tidak bisa menerima bahwa itu lebih daripada 1? Mudah kita menerimanya bahwa itu adalah lebih daripada 1. Dan Allah yang satu tidak terdiri dari 1, tapi Allah yang satu itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda, tapi ketiganya adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dan dialah Allah yang mengasihi kita. Dan itu luar biasa. Allah yang mengasihi kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Allah yang mengasihi kita adalah Anak yang mengasihi kita. Allah yang mengasihi kita adalah Roh Kudus yang mengasihi kita. Sehingga Allah yang adalah kasih, kasihnya penuh kepada kita. Dan ketika berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal, Allah yang utuh itu, Allah yang Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus, dialah Allah yang menyelamatkan kita. Karena itulah Bapa mengutus anaknya. Karena itulah anaknya datang ke dalam dunia. Karena itulah Roh Kudus menjadikan Yesus anak Allah menjadi manusia, menjadi korban penebus untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah.